Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ayu Sadis Daniela dengan NNP 502624111. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan praktikum dari modul 2 yaitu lab 2.4.4 yaitu locating log files. Jadi di lab ini kita akan kenal lebih familiar dengan locating dan manipulating Linux log files. Oke, di lab ini itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada log file overview, lalu locating log files in unknown systems, dan monitoring log files in field. Nah, di lab ini itu juga masih sama, masih menggunakan security workstation virtual machine. Oke, kita lanjut aja ke part satu yaitu log file overview. Oke, jadi log files ini adalah files yang digunakan oleh komputer untuk log events. Nah, software, programs, background processes, service, atau transaction itu antara service dan juga mencakup operating system sendiri itu generate such events. Nah, log files ini tuh tergantung dari aplikasi yang generate mereka. Oke, nah, software documentation ini harus mencakup informasi yang ada di log files. Oke, jadi step satunya file example yang spesifik ininya ini tuh aplikasi atau generating. Nah, oke, jadi di poin A dari step 1 ini ada yang namanya single long entry. Nah, long entry itu yang di atas ini itu can be broken down into five main parts. Jadi ada timestamp, type, PID, client, dan description. Contoh dari timestamp ini adalah ini adalah timestampnya. Lalu ini type-nya, ini PID-nya. Lalu ini adalah client dan file doesn't access ini sampai favicon. Nah, dari long entry ini kita bisa mendeskripsikan apa yang terjadi, yaitu ada hari Rabu. Oke, jadi ini jawabannya ini pada hari Rabu 22 Maret dengan jadi 11.03 itu udah. Jadi dengan mm, kode ini tahun segini, klien dengan alamat segini meminta file yang bernama favicon.ico. File tersebut tuh selesai terletak di pet ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan ketik komen ini ya, nanti untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kita langsung aja buka workstation lagi, terus kita buka terminal, lalu ketik komen, komen ini. Nah, ini munculnya banyak ya, dari berbagai folder dan berbeda-beda ya. Ada yang dari Mozilla, sini ada yang mobile, ada yang iPhone, ada yang CPU, dan semacamnya. Lalu kita jawab pertanyaan ini. Jadi apakah output ini semua?
itu masih considered a web transaction. Terus terus kita jelasin kenapa output ini itu berbeda formatnya dari yang di sini gitu. Ini lebih banyak dan berbeda-beda. Jadi apakah outputnya itu still considered itu iya. Terus kenapa? Kenapa bisa beda? Karena layanan dikonfigurasi. Oke, jadi ini berbeda karena layanan dikonfigurasi untuk mencari bidang berbeda dan urutan yang berbeda juga. Jadi mereka dari folder yang berbeda, dari lokasinya, waktunya, dan lainnya yang berbeda. Oke, kita lanjut ke step 2 yaitu operating system log file example. Jadi, setiap software ini tuh pasti menyimpan log files termasuk operating system itu sendiri. Nah, terus Linux ini menggunakan the slash file slash log directory untuk store various log files, masuk operating system log. Nah, terus ini juga dibilang kalau modern operating system itu kompleks, kompleks software dan kemudian menggunakan beberapa files yang berbeda tuh log events. Jadi section ini tuh sedikit mengambil melihat dari slash file slash log slash message file. Oke, terus di sini untuk kita menambah kayak line-nya atau space-nya, kita bisa ngeklik enter. Nanti dia makin banyak, lalu kita bisa klik Q atau Ctrl plus C untuk exit. Nah, di poin A ini kita akan menggunakan sudo command. Oke, kita akan ketik ini di sini. Oke, jadi ini setelah kita ketik komen ini, nanti kita akan disitu memasuki password for analyze. Oke, kita menjawab pertanyaan angka ini. Jadi, kita mengasumsi bahwa ada user dari spesifik sistem yang melaporkan bahwa semua network operations itu ngedown di jam 4.20 tanggal 19 Mei. Lalu kita tanya, bisa kita buktikan ini dan 16. Oke, next kita akan ke part 2 yaitu locating log files in unknown systems. Jadi, security workstation ini mencakup Nginx, di mana section ini tuh akan menunjukkan bagaimana untuk mencari dan menampilkan Nginx logs menggunakan security workstation VM. Oke, nah jadi section ini menjelaskan proses dari locating such files described for Nginx web is by no means complete. Oke, langsung ke yang A. Ini kita akan menggunakan namanya main command untuk menampilkan Nginx manual page. Kita ketik di sini main engine. Nah, ini muncul manual page Nginx. Yang dimana ini terdapat name, ada synopsis,
description. Oke, ada history, authors. Lalu di poin B kita disuruh untuk nge-scroll down halaman ini untuk mencari Nginx logging section, yaitu ini ya, debugging log. Nah, ini to enable debugging log, reconfigure Nginx to build with debugging. Oke, lalu poin C, the manual page juga mengandung informasi ya of the files yang digunakan dari Nginx. Jadi ini, oke, kita scroll down, ya ada files, oke, ada run Nginx, ini etc Nginx, ada file log Nginx. Oke, selanjutnya sebelum melihat Nginx files, kita harus menggunakan ps grep ini untuk ensure Nginx is running gitu. Jadi di sini kita sengaja kita klik dulu ini PSX. Oke, jadi ketika kita ketik perintahnya ini seperti ini keluarnya. Nah, output di atas ini tuh mengkonfirmasi bahwa Nginx ini sedang bekerja. In addition, the output also display the parameters yang digunakan ketika Nginx itu mulai. Oke, if Nginx is not running, nah ini kita klik ini. Oke, jadi ini ketika tadi saya mencoba untuk enter ini, lalu masukkan password for analyst, ini muncul sama seperti ini ya. Oke, ini. Lalu, oke, step selanjutnya kita menggunakan si ls command ini buat melihat /etc dan melihat nginx configuration file. Apakah nginx ini terdapat di dalam /etc ini? Kita ketik. Nah, ini kita lihat, notice the nginx folder under /etc in the output ini. Kita lihat nginx. Oke, di sini terlihat bahwa ada nginx ya di dalam atau di bawah si /etc ini. Oke, selanjutnya kita akan ketik ls min 1 /etc/nginx. Nah, oke, jadi di sini tuh kita mencari number of files yang dimana mencakup satu yang bernama nginx.configuration. Nah, ini terdapat ya nginx.config. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan cat command untuk list the contents of /etc/nginx ini. Oke, ini langsung aja kita ketik /etc/nginx. Oke, jadi di sini terlihat ada lines yang dimana itu dimulai dengan hashtag gini ya. Nih hashtag. Nah, yang dimulai dengan hashtag ini tuh kita abaikan di Nginx ini. Oke, selanjutnya kita ke selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita akan mencari configuration file yang memunculkan Nginx configuration file. Karena there is no direct mention to the location of Nginx log files. Oke, jadi kita menggunakan ls command untuk ngelis isi dari si files ini. Oke, kita ketik ls satu. Oke, jadi dari sini kita mencari Nginx dan Nginx long stash lognya ini. Nginx, ini Nginx, dan ini Nginx strip log stash.log. Jadi, kita disuruh untuk mencari itu. Oke, jadi seperti yang ditunjukkan di sini semua, itu the slash file slash log directory itu punya subdirectory yang bernama nginx, ya kan? Ini. Nah, kita akan menggunakan ls command lagi untuk ngelis konten dari slash file slash log slash nginx. Oke, karena slash file slash log slash nginx ini tuh belongs kepada HTTP user. Jadi kita harus mengeksekusi ls ini. Oke, jadi ini memang hasilnya saya ketik ini hasilnya ada access.log, ada error.log, sama error.log 1. Ya, gini. Jadi em, di sini tuh adalah very likely to be the log files yang digunakan oleh Nginx. Lalu kita akan memindahkan ini ke next section untuk monitor file ini dan mendapatkan konfirmasi kalau mereka ini indeed Nginx log files. Nah, ini ada note kalau ya output itu bisa aja berbeda. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau di sini namanya access.log, namun kalau saya mendapatnya seperti ini. Jadi bisa saja berbeda output yang dihasilkan. Oke, kita move ke part 3, yaitu monitoring log files in real time. Jadi, seperti yang sudah terlihat di section sebelumnya di part 2 atau part 1, log files itu bisa dimunculkan dengan banyak presentation tools. Nah, sedangkan kalau cat, merge, last, and nano itu bisa digunakan untuk bekerja dengan log files. Jadi mereka tuh nggak suitable untuk log file real-time monitor. Nah, terus ini some tools, beberapa alat itu juga text based, while others itu hanya punya graphical interface. Nah, di lab ini fokusnya on tail, a simple tapi efficient. Lalu juga tersedia di practically every Unix-based system. Oke, langsung aja kita ke step 1, yaitu kita akan menggunakan yang namanya tail command. Jadi, tail command ini menampilkan the end of a text file. Oke, by default, tail ini akan menampilkan the last 10 lines. Oke, kalau kita nggak melihat ada log entries, berarti navigate to ini, in a web browser, and refresh the page a few times. Oke, kita akan menggunakan tail command di slash file slash log slash nginx slash access ini. Oke, jadi ini udah berhasil. Jadi tadi saya sempat tidak muncul tampilan seperti ini. Tampilan 127.0.1. Lalu solusi saya adalah dengan ini. Jadi ini ada note, ya kita tidak melihat log entries seperti ini. Kita bisa pergi ke Mozilla
ke browser, terus ketik ini di search. Jadi saya ke ini ya, Mozilla Firefox. Saya tadi ke Mozilla Firefox, lalu saya ketik di webnya, di ininya, di search-nya 127.0.1, lalu muncul seperti ini, lalu kembali ke terminal dan muncul ini. Baru muncul si log and trace ini. Oke, bisa dilihat di sini itu terdapat namanya HTTP, ada Mozilla, ada favicon.io. Nah, di sini kita lihat bahwa ada HTTP. Lalu ini juga terdapat Mozilla. Ini terdapat favicon.io. Ini sudah sesuai. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan min and option ini, strip and option ini untuk spesifikasi berapa banyak lines dari uh, si filenya ini, sudo tailnya ini. Jadi tail harus muncul. Oke, langsung aja ketik di sini sudo tail. Oke, jadi ini tadi udah kita enter ya formnya, komennya mengguna ada tambahan strip n ini. Lalu sini sama ya, ini ada uh, ini ini tuh diurutin gitu berapa banyak linesnya. Oke, jadi lebih ini ya, lebih rapi gitu. Nah, masih sama ini ada Mozilla 5.0. CD HTTP, CD favicon.io. Oke, jadi ini tuh sesuai ya, karena tadi kan komennya ini strip N5 yang berarti dia meminta 5 line dan ini sesuai ada 5 line. Nih, satu, dua, ya, dua, tiga, empat, lima. Hmm, ya, jadi masuk dari min, strip N5 itu artinya ya dia meminta untuk 5 line. Jadi ini ada 5 ya. Ini. Oke, kita next aja ke selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan Telkommen tapi beda, yaitu kita dengan strip F. Strip F ini, strip F ini mengatakan telto, di mana menampilkan the end of a given text file. Oke, Oke, kita ketik komennya. Hmm. Oke, ini em, coba dulu lagi. Oke, jadi di sini tidak muncul ya, tidak muncul si 10 baris dari filenya ini. Jadi di sini dibilang tail doesn't access after displaying the lines. Pasti di comment form is not accessible, indicating bahwa si tail ini masih berjalan. Oke, jadi di sini bilang kalau eh slash log access dot log file ini kosong karena log quotation, jadi kita melanjutkan labnya ini as an empty file. Jadi melanjutkan dengan
empty file itu tidak akan mempengaruhi si labnya. Oke, lanjut ke yang D. Jadi sambil telnya ini tetap berjalan di terminal window, kita bisa klik web browser icon. Ada to open a resize the web browser. And away ini akan mengizinkan Anda untuk melihat si terminal ini ya, yang dimana telnya tetap berjalan. Oke, ada note. Ini di screenshot ini ada enter key. Ini tuh buat visualization hanya sebagai telnet tidak memproses input apapun, input proses apapun ketika menjalankan dengan si script F ini. Oke, kita lanjut ke yang E. Oke, kita di sini disuruh untuk enter ini lagi ya di web browser. Jadi ini adalah address dari si VM-nya ini, web VM-nya ini sendiri, yang dimana bilang atau menyebut si browser ini tuh menghubungi terhubung dengan web server yang berjalan di local computer. Oke, a new entry should be recorded in Nginx log file. Terus kita akan nge-refresh the web page buat ngeliat entries yang masuk atau log yang masuk ke dalam ini terminal. Oke, satu ini uh, hash. Hmm. Oke, jadi dengan kita memasukkan address ini di web browser, ini tuh akan stop data refresh ini akan menambahkan log baru di terminal. Oke, ini entries. Oke, lanjut ke step 2 yaitu bonus tool. Jadi VM security workstation ini tergantung dari ini categorized as a Linux solution. Oke. Hmm, jadi di Linux ini proses adalah proses pertama yang loaded ketika komputer ini membuat. Nah, terus, hmm, oke, jadi langsung aja ya. Di sini itu Pablo ini di section menyediakan a brief overview dari jurnal CTL, yaitu original utility yang digunakan for log viewing and real-time monitoring. Oke, di step A yang ini di terminal window kita issue the journal CTL command. Oke, kita ketik ini. Nah, ini udah saya ketik dan seperti ini panjang ya. Nah, di sini ada tanggalnya, tanggal, bulan, dan waktu. Ini juga berbeda ya. Oke, sama seperti ini. Ini tanggalnya. Jadi jurnal CTL ini tuh mencakup nomor dari functionalities seperti page scrolling, color, coded message, dan lain-lain. Terus kita bisa nge-scroll down, nge-scroll up di output one line at time. Oke, terus kita bisa klik Q untuk exit dari halaman ini. Oke, jadi sini ada hint ya yang disediakan oleh jurnal CTL. Dan di sini juga ada loh, begini. Bentar. Nah, ini juga terdapat hint you are currently not seeing message from other users. Lalu kita menjawab pertanyaan ini, bagaimana kita mengarahkan jurnal CTL? Jadi kita bisa mengarahkan jurnal CTL ini dengan menggunakan komen
sudo jurnal CTL. Oke. Nah, ini jurnal CTL ini mencakup opsi-opsi untuk membantu dalam memfilter output dengan menggunakan strip B option. Oke, to display both related log entries. Oke, ini kita ketik komen dengan menggunakan strip B option. Ini udah saya ketik. Oke, muncul seperti ini. Ada date-nya, ada time-nya. Oke, ada ini service. Ini. Nah, lalu untuk melihat entries yang berhubungan dengan last boot, kita bisa menambahkan strip 1 ke komen yang di atas ini. Mana lagi? Terus buat kalau kita mau ngelihat entries yang related dengan dua last boots, kita bisa tambahkan strip 2 option. Oke, kita coba. Oke, ini jurnal CTL. Nah, ini muncul seperti ini ya. Untuk ini kita bisa melihat entries yang related to the last boot atau to the two last boots. Oke, ini 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 Reels. Oke, ini kalau lebih kayak gitu lah ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan double strip list boots option untuk melihat boots yang sebelumnya. Oke, kita bisa tambahkan lagi. Kita tambahkan sudo journal city. Ini ya. Jadi ini boots yang sebelum-sebelumnya. List boots yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini ada tetap ada date-nya, time-nya gitu. Sama kayak ini, ada date, ada time. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan double strip since ini untuk menspesifikasi time range dari setiap log entries. Log entries yang uh, muncul nanti. And the two comments below display all log entries generated in the last 2 hours. Oke, jadi kita bisa melihat log yang masuk di 2 jam terakhir di hari yang sama atau di hari terakhir ya, sorry. Kita bisa tambahkan lagi sudo jurnal CTL since. Nah, ini dia ya, banyak. Kita bisa melihat log yang masuk. Generated in the last 2 hours and in the last day. Oke. Hmm, Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bisa juga mencoba yang 1 day ago. Kalau yang tadi kan kita mencobanya 2 hours ago. Coba yang 1 day ago. Oke, ini tampilannya sama. Jadi kalau mau melihat yang 2 jam lalu, kita ketik di sininya 2 hours ago. Tapi kalau mau lihat yang hari kemarin, kita bisa ganti menjadi 1 day ago di sini. Oke, terus itu kita akan um, jurnal CTL ini juga mengizinkan untuk menampilkan log entries yang berhubungan dengan spesifik service dengan strip O option. Jadi kita akan
mencoba komen baru dengan menggunakan script option. Nah, ini tanggal 10 Februari jam segini ya. Oke. Lalu ini ada note. Jadi pas as part of system service itu di describe-nya sebagai unit. Oke, sebagai unit dan mau service installation package. Jadi kebanyakan service installation package itu membuat unit dan enable boleh uh, enable unit dan installation process. Oke, similar to tail. Jadi strip F ini sama kayak tail strip F, yaitu dengan kita menggunakan strip F option untuk menginstruksi jurnal CTL mengikuti spesifik log. Oke, kita bisa mulai. Jadi sudo jurnal CTL strip F. Nah, ini dia ya. Nah, kurang lebih tampilannya sama. Lalu ketika kita mau exit, kita bisa press Ctrl plus C. Oke, Oke, selanjutnya kita di sini jurnal CTL itu juga mendukung opsi yang mix ya untuk mencapai the desired filter set. Jadi komen ini monitors engine X system events real time. Jadi kita tambahkan lagi um, sudo jurnal CTL split U engine X. Nah, seperti ini. Ya, kayak gini kalau lebih sama. Lalu, keep the comment above. Jadi, kita biarkan komen-komen yang kita sudah berikan ini ya, sebanyak ini. Biarkan mereka itu bekerja di jalan. Lalu, kita open a new web browser window. Lalu, kita ketik ini atau ini. Jadi, ada sebelah. Oke, kita buka ini. Kita... hmm, kita ketik 12 7. Kita coba yang kanan aja. 80 80. Lalu, nah ini ya. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini dia unable tuh kok. Oke, ini. Oke, jadi ini ketika saya ganti ya. Tadi kan saya menggunakan yang ini. Itu unable to connect. Lalu ketika saya ganti menjadi 127.0.0.1, ini tampilannya ini. Welcome to Engine X. Oke, jadi sama ya seperti yang ditampilkan di sini. Oke, ini udah reflection. Jadi, actionnya log files itu extremely important for troubleshooting. Log file location itu mengikuti convention but ultimately it's a choice. Oke, it is important, ini penting untuk memahami kapan specific events took place mengambil tempat. Jadi kesimpulannya, events from different sources are often analyzed at the same time. Oke, jadi sudah selesai lab 2.4.3 ini ya. Hmm, sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu di lab selanjutnya.